Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hidup Bilal bin Rabah, sang muazin pertama zaman Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati ini. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya ialah Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya merupakan seorang hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya, diikatlah sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu, orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan di Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Ia selalu mengucapkan, Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau kata untuk mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya, lalu Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin Sayyid kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin Sayyid kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasul pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi telah selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muazin ar-Rasul dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, mari melaksanakan salat, mari meraih keuntungan. Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqomah sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabatnya, yaitu Utsman bin Tolhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun telah tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas.
orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh, Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang, kami tetap akan sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan jika Bilal yang melakukannya. Namun, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis, ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai di kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam saat itu, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan sudah tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Bilal pernah melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah di Damaskus. Namun, namanya masih harum hingga kini. Bahkan, di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.